Salam matematika, adik-adik. Hari ini kita masih lanjut tentang materi kita sebelumnya, yaitu masih di seputar trigonometri. Lebih khusus hari ini kita belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri dasar merupakan nilai perbandingan antar rusuk pada segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Misalkan, sudut antar dua rusuk adalah θ, maka keenam trigonometri dasar untuk θ dapat ditulis yang pertama, sinus θ ditulis sin θ, kosinus θ ditulis cos θ, tangen θ ditulis tan θ, kotangen θ ditulis cotan θ atau cot θ, sekan θ ditulis sec θ, kosekan θ ditulis cosec θ atau CSC θ. Jadi yang warna merah itu yang sering kita pakai untuk kita tulis. Sedangkan kalau kita baca seperti biasa. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Menyelesaikan soal yang berkaitan dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku erat kaitannya dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. Nah, untuk mengingatkan kita tentang teorema Pythagoras, Ibu sandingkan juga dengan teorema Pythagoras di situ, bahwa kuadrat rusuk miring sama dengan jumlah kuadrat kedua rusuk yang mengapitnya. Contoh tripel Pythagoras 3, 4, 5. Dengan 5 adalah panjang rusuk miring. Nah, rusuk miring pada sebuah segitiga siku-siku itu merupakan rusuk terpanjang. Sedangkan 3 dan 4 adalah panjang rusuk yang mengapit sebuah sudut pada segitiga siku-siku. Sehingga 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 di sini merupakan panjang rusuk miringnya, 3 dan 4 merupakan kedua rusuk yang mengapit sebuah sudut pada segitiga siku-siku. Sehingga ruas kirinya 5 kuadrat 25, ruas kanannya 9 tambah 16 juga 25, sama-sama 25. Sebenarnya masih banyak tripel Pythagoras yang lain. Salah satunya yang lain itu misalnya 6, 8, 10. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Silakan adik-adik cek. Nah, perhatikan segitiga pada bidang kartesius berikut. Ada sebuah bidang kartesius dengan pusat 0,0. Ada sebuah segitiga pada bidang kartesius ini, segitiga siku-siku. Yang namanya segitiga siku-siku selalu ada simbol siku-sikunya. Dan ada sebuah titik P, X, Y, dan ada sebuah sudut. Nah, di depan Y yang kamu lihat di situ, Y itu merupakan rusuk di depan sudut θ. Nah, θ di sini, yang dimaksud θ di sini adalah sudut yang ditanya. Y itu adalah rusuk di depan sudut yang ditanya, sudut θ. Sehingga disebut sebagai rusuk depan yang biasa disingkat dengan D. Ingat, yang di depan sudut yang ditanya itu adalah rusuk depannya. Sedangkan X itu rusuk di samping sudut θ. Disebut sebagai rusuk samping dan disingkat dengan SA. Ingat, samping sudut θ atau samping sudut yang ditanya itu adalah SA, rusuk samping. Sedangkan R itu adalah rusuk di depan sudut siku-siku. Nama lainnya adalah hipotenusa. Nah, sudut siku-siku, di depan sudut siku-siku itu yang kita sebut dengan nama lain yaitu rusuk miring. Nah, rusuk miring tadi itu adalah rusuk yang paling panjang pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, biasa disingkat dengan Mi. Jadi, ada singkatan yang akan kita pakai dalam perbandingan trigonometri, yaitu D, Sa, Mi. Kalau kalian punya singkatan sendiri juga tidak jadi persoalan. Ibu tawarkan yang sudah seperti biasa kita gunakan, yaitu D, Sa dengan Mi. D untuk rusuk depan sudut yang ditanya, Sa untuk rusuk samping yang ditanya, dan Mi itu adalah
sudut di depan rusuk di depan sudut siku-siku. Kemudian, apa hubungan segitiga dan komponen segitiga tersebut dengan perbandingan trigonometri? Nah, Ibu sandingkan lagi segitiga siku-siku tadi. Mari kita perhatikan bersama. Sin theta itu sama dengan, perbandingannya itu adalah D per mi, depan per miring. Maksudnya rusuk depan sudut theta per rusuk miringnya. Maka perbandingannya adalah Y per R. Ingat, demi, sin itu demi. Cos theta itu adalah rusuk samping per rusuk miring. Perbandingan rusuk samping terhadap rusuk miring, yaitu X per R. Tangen theta itu adalah perbandingan rusuk depan terhadap rusuk samping, Y per X. Kosekan theta itu adalah kebalikan dari sin theta. Kosekan theta itu adalah kebalikan dari sin theta. Maka kebalikannya adalah miring per depan. Rusuk miring per rusuk depan, Y per R. Sekan theta itu adalah kebalikan dari kosekan theta, yaitu miring per samping, rusuk miring per rusuk samping, panjang rusuk miring per panjang rusuk samping, R per X. Sedangkan kotangen theta itu adalah kebalikan dari tangen. Maka kita peroleh perbandingannya, yaitu panjang rusuk samping per panjang rusuk depan, D. Kalau dalam perbandingan di situ adalah X per Y. Jadi yang perlu kamu ingat dengan baik itu cukup 3 saja, yaitu sin, cos, dengan tangen. Demi, sami, desa. Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Yang penting tahu mana rusuk miring, mana rusuk depan, mana rusuk samping. Ingat, Ibu ulang sekali lagi. Depan rusuk yang ditanya itu D, demi D depan D tadi. Terus sampingnya rusuk yang ditanya itu sa, dan di depan sudut sikus itu adalah rusuk miring. Ibu ulang sekali lagi. Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Sedang kosekan itu temannya sin atau kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari kosekan, tangen adalah kebalikan dari kotangen. Ingat, ada kosekan dan ada kosinus. Jadi kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari kosinus. Maaf tadi salah. Lanjut. Nah, dari perbandingan utama tersebut, sudah Ibu sebutkan tadi, kita dapat perbandingan lain bahwa kosekan theta itu adalah 1 per sin theta. Atau sebaliknya, sin theta itu adalah 1 per kosekan theta. Sekan theta adalah 1 per kosinus theta. Atau kebalikan yang lain, bisa bolak-balik. Kosinus theta sama dengan 1 per sekan theta. Kotangen theta itu sama dengan 1 per tangen theta. Atau kita bisa balik menjadi tangen theta sama dengan 1 per kotangen theta. Nah, ada perbandingan yang lain yang kita temukan. Nanti kalian lihat sendiri di situ. Tangen kita dapat perbandingan yaitu tangen theta itu adalah sin theta per cos theta, sinus theta per cosinus theta. Mari kita kembali ke depan. Sinus theta tadi adalah Y per R. Cosinus theta adalah X per R. Nah, berarti tangen theta adalah Y per R per X per R. Nah, atas pembilang dan penyebutnya sama-sama R, coret, maka kita dapat adalah Y per X. Nah, Y per X itu tidak lain adalah tangen theta. Maka tangen theta adalah sin per cos. Sedangkan kotangen tadi adalah kebalikan dari tangen. Maka kita balik juga menjadi cos per sin. Kira-kira ini perbandingan dasar yang perlu kalian pegang baik-baik. Ingat, demi sami desa, kebalikan dari sin, kosekan, kebalikan dari cos, sekan, kebalikan dari kotangen, tangen, ataupun sebaliknya. Tan itu sin per cos, kotangen itu cos per sin. Mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Oh iya, satu hal yang perlu kalian ingat lagi. Ingat kembali tentang apa itu sudut lancip.
yang kamu dapat di SMP. Lalu sudut tumpul itu yang seperti apa? Sudut refleks itu yang seperti apa? Karena kita pasti akan berhubungan terus dengan sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut refleks. Tergantung kita dikasih soal yang seperti apa. Kita lanjut, contoh soal. Contoh yang pertama. Dari gambar di samping tentukan nilai dari sin theta, cos theta, tangen gamma, sekan gamma, kotangen gamma, dan kosekan theta. Jawab satu persatu. Mari kita lihat sin theta. Ingat, sin tadi adalah lihat theta ada di mana. Oh, theta ada di situ, di sebelah atas itu. Nah, sin theta tadi adalah demi. Berarti depan sudut theta per rusuk miringnya. Maka sin theta adalah C per B. Kosinus theta. Cos adalah sami. Samping sudut theta yang mana? Oh, A. Miringnya yang mana? B. Oh, maka kosinus theta adalah A per B. Tangen gamma. Cek di mana ada gamma. Oh, depan sudut gamma itu adalah A. Sampingnya adalah C. Miringnya adalah B. Tangen berarti desa. Berarti A per C. Maka kita dapat tangen gamanya adalah A per C. Demikian pula sek. Nah, sekan gamma. Sekan tadi adalah kebalikan dari kosinus ya. Maka dapat 1 per C per B. Maka kita peroleh adalah B per C. Berikut adalah kotangen gamma. Kotangen tadi ingat, oh kotangen adalah kebalikan dari tangen. Berarti sepertangen gamma. Nah, tangen gamma tadi adalah A per C. Oh, berarti kotangen gamma adalah C per A. Kosekan theta. Kosekan tadi adalah kebalikan dari sin. Oh, sin tetanya adalah C per B. Oh, berarti kosekan theta adalah B per C. Demikian pula dengan yang lain-lain kalau kita diberi soal. Kita lihat soal yang lain lagi. Contoh soal yang kedua. Jika tangen A sama dengan P, tentukan nilai dari kosinus A dengan A merupakan sudut lancip. Nah, sudut lancip itu sudut yang ya silakan cari tahu sendiri. Nah, kita lihat jawab. Nah, diketahui tangen A itu adalah P per 1. Kalau hanya P saja kan kita tidak bisa buat perbandingan. Kita tahu bahwa perbandingan tangen itu adalah desa. Berarti harus ada pembilang dan ada penyebut. Maka tangen A sama dengan P itu P kita bisa tulis menjadi P per 1. Dengan rusuk depannya P dan rusuk sampingnya adalah, di situ harusnya 1. Rusuk sampingnya adalah 1. Sehingga di situ desa P per 1 ya. Maaf, di situ Ibu salah tulis. Terus yang ditanya adalah kosinus A. Nah, kosinus, ingat kosinus perbandingan adalah sami. Oh, sami. Yang diketahui itu desa. Oh, maka yang harus kita cari pertama adalah rusuk miringnya. Nah, bagaimana cara mencari rusuk miringnya? Ingatlah teorema Pitagoras. Nah, itu Ibu buat dalam segitiga siku-siku. Ada sudut A tadi, terus ada perbandingannya P dengan 1, depan sudut AP, samping sudut A1. Yang tanda tanya itu adalah rusuk miringnya karena di depan siku-siku. Itu yang harus kita cari. Oh, mi kuadrat itu sama dengan sisi miring maksudnya ya. Mi kuadrat sama dengan D kuadrat tambah sa kuadrat. D itu depan, sa itu samping. Mi kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Mi kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 1. Maka mi sama dengan akar dari P kuadrat tambah 1. Oh, maka rusuk miringnya kita dapat. Nah, sekarang bagaimana dengan kosinus A? Kosinus A adalah sami. Sa adalah P, mi adalah akar P kuadrat tambah 1, maka cos A sama dengan P per akar dari P kuadrat tambah 1. Kira-kira itu contoh-contoh soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga kalian memahami dan boleh mengerjakan soal yang Ibu berikan dengan baik dan benar-benar paham. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Salam matematika.